Giliran saya garis, gurunya siap, gerak. Kencang, cepat, gerak. Kakak, gerak. Sebelum pembelajaran masuk semua Pak dari masuk. Silakan dari ini masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, peserta program studi PPG Pendidikan IPS dalam jabatan kelas 1A gelombang 3. Asal perguruan tinggi saya Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM PPG 23153338. Untuk nomor peserta PPG 200100203964. Untuk PPL yang saya gunakan di sekolah induk saya sendiri, yaitu SMP Negeri 1 Soko, Kabupaten Tuban. Dengan yang saya angkat adalah kelas 9D dengan tema perdagangan internasional. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk ekspresi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pagi-pagi hari ini kabarnya gimana? Kabar baik? Kabar baik, terima kasih. Salah satu dari yang kita jalankan rutinitas untuk pagi hari ini, ucapan syukur sudah. Tadi termasuk bagian dari rasa bersyukur, sampai berdoa tadi. Untuk pembelajaran pada hari ini adalah perdagangan internasional, ya. Nah. Untuk perdagangan internasional ini, anak-anak tahu toh apa itu perdagangan internasional? Jadi untuk perdagangan internasional itu, sama tahu yang dimaksud ekspor, impor,
Tahu enggak? Apa kira-kira ekspor itu? Mengirim barang ke luar negeri. Jadi kalau Indonesia saya mengirim barang ke Amerika itu namanya apa? Ekspor. Sebaliknya kalau Indonesia mengambil beras katakan dari Burma itu namanya apa? Nah, jadi ada satu kata kunci ekspor impor itu. Kalau X itu berarti keluar, kalau im itu berarti masuk. Hanya itu. Jadi dalam dunia perdagangan internasional apapun hanya ada dua itu kata kuncinya ekspor dan impor. Walaupun nanti dalam pembelajaran lebih lanjut mungkin ada definisi detail masalah apa itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional, terus faktor apa saja yang bisa menghambat perdagangan internasional. Untuk 2 jam pembelajaran yang akan kita pelajari ini memang hanya ada dua itu, yaitu definisi perdagangan internasional yang pertama, yang kedua adalah faktor yang menghambat. Seperti dalam buku ajar yang sampai punya, yang di paket maupun di BKS itu kan ada. Nah, kira-kira seorang yang mempunyai hobi atau bakat berdagang, pada akhirnya larinya itu dia menjadi apa? Buruh, pengusaha, pejabat, apa kira-kira? Pengusaha. Jadi apapun yang dinamakan dengan hubungan perdagangan nasional, internasional, itu larinya nanti siapa jadi pengusaha. Kira-kira anak-anak senang mana? Buruh, pengusaha, atau pejabat pemerintah? Pengusaha. Kita doakan bersama bahwa nanti setelah dewasa anak-anak dari 9B jadi pengusaha semua. Amin? Amin. Untuk ke materi lanjutannya, sekarang anak-anak baca dulu, lihat dulu ini, bahwa yang kita pelajari itu hanya ini, menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Jadi tujuannya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Jadi ada beberapa faktor. Kalau dalam buku ajar ada beberapa di situ, ada berapa? Di buku paket? Ada berapa? Ada. Kali ini ya, definisi perdagangan internasional. Nah, ekspor, impor, larinya kan ini. Kalau sampean mengartikan sebuah kata-kata ekspor, jangan hanya barang ya, bisa jasa. Jadi segala yang berhubungan dengan perdagangan itu ada barang, ada jasa. Contoh yang jasa itu transport. Orang kalau naik gaji ke Mekah naiknya apa? Jalan kaki atau apa? Pesawat. Ketika dia naik pesawat itu namanya dengan sama, sebuah barang, tapi dia adalah jasa. Bukan barang kan itu pesawatnya. Pesawat kan hanya beli tiket berangkat. Tapi tiket tadi kan ditukar di sana di bandara sana untuk sampai diberangkatkan. Jadi kalau mengartikan ekspor impor itu harus ada kata-kata barang dan jasa. Ya, karena apa? Barang yang dikirim ke luar negeri itu adalah yang bisa sampean pegang, tapi kalau jasa kan hanya bisa sampean rasakan. Bisa toh? Sampean punya uang itu jasa barang atau jasa? Pegang uang. Barang kan bisa barang, bisa jasa. Duit menang segalanya dia. Ya. Kenapa? Bisa ditransfer. Ketika mengelola sebuah transfer kan sampean menggunakan jasa. Tapi ketika sampean beli dapat barang, itu namanya uang sebagai barang, penukar, alat tukar. Selanjutnya dari definisi ini sampai lanjut bahwa manfaat meningkatkan, ini ya sampean tahu, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, tahu enggak? Contohnya ini ASEAN. Ya, ASEAN ini kan ada hubungan peningkatan barang dan jasa. Kerjasama ASEAN, PBB, APEC, itu contohnya. Terus untuk alat bayaran tadi devisa yang sudah kita bahas tadi di depan, yaitu uang tadi.
ya ada devisanya. Untuk sumber devisa ada ekspor barang, ada penerimaan jasa. Makanya ada yang dinamakan dengan pahlawan TKI itu kan ada. Itu pahlawan devisa. Walaupun dia di sana itu kerjanya bagi buruh, tapi dia dinyatakan sebagai pahlawan devisa. Ini adalah penerimaan jasa dari luar negeri. Ini turis, ini dari visa, paspor. Dan kita kalau visa itu kan kita terbayar di imigrasi sana, izin visa. Visa itu ada visa pendidikan, visa pekerjaan, tempat tinggal. Nah ini sama saja ke luar negeri tukar menukar pelajar itu namanya visa pendidikan, lebih murah ya. Ini pinjaman IJJI ini ada. Pernah dengar IJJI? Pernah dengar ya? Bank Dunia pernah dengar ya? Ada atau IMF? Pernah dengar IMF? Untuk menyangga sebuah ekonomi sebuah negara di kala jatuh, biasanya PBB ikut campur untuk menuntaskan itu. Dia ditolong oleh namanya Bank Dunia atau IMF. Kalau di Asia Tenggara, Bank Asia namanya Bank ADB.
sana sama ada serok sama muter gitu ya. Sopirnya sih. Sore ini muter ini apa? Tapi kalau sana bisa lihat dua. Sana dua. Ada yang mau presentasi kita dengarkan dari kelompok 4 gitu. Ya, berdiri ya. Berdiri muter sana. Jadi bisa. Berdiri semua. Bacakan. Ya. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perdagangan internasional. Yang pertama, mengapa Indonesia masih mengimpor kedelai dari Amerika? Karena produksi kedelai di Indonesia tidak didukung oleh industri pertanian yang kuat, mekanisasi usaha tani berskala besar, serta efisien dan juga layanan khusus kedelai yang luas. Aturan masuknya kedelai dalam kualitas impor yang tidak dilarang. Yang lain berjalan, nanti dilarang dari KPLA dalam keadaan normal. Kemudian apa solusi yang diberikan pemerintah agar Indonesia tidak lagi impor kedelai? Pengolahan komoditas pertanian harus dilakukan di lahan dengan skala yang luas, bahkan hingga 1 juta hektar, sehingga dapat menghasilkan produksi yang cukup bagi seluruh masyarakat. Hal ini dinilainya dapat menyelesaikan masalah impor pangan selama ini. Mengapa analisis faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional antara Amerika dan Indonesia? Pertama, yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, perbedaan harga barang. Ketiga, perbedaan kualitas barang, perbedaan biaya produksi. Ya, biar kita sama-sama enak. Jadi yang perempuan baca, yang laki harus, masa enggak? Namanya kolaborasi. Kan pengertian perdagangan internasional, perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Cari artikel lain di internet selain kedelai, komoditi apa saja yang diimpor negara Indonesia. 1. Aluminium. 2. Buah-buahan. 3. Sayuran. 4. Pupuk. 5. Timah besi atau baja. 6. Tembaga. 7. Minyak bumi. 8. Tembakau. 9. Bahan bakar. 10. Beras. Jadi selain kedelai, Indonesia itu juga mengimpor, mendatangkan ya berarti itu. Beras tadi termasuk yang disebutkan. Setelah dibacakan dari kelompok 4, kira-kira ada temannya yang menanyakan ya? Mestinya juga harus ada. Karena apa? Dan yang lainnya namanya tidak ada timbal balik nanti. Kelompok berapa yang kira-kira tanya walaupun hanya 1 atau 2 pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan kelompok berapa yang mau tanya? Silakan ya. Tanya. 1 pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Salah. Nanti kalau udah ada tanya malah kurang pas, harus ada sebuah pertanyaan.
Terima kasih. Hanya itu kok, ada tambahannya. Tidak apa-apa untuk menambah wawasan. Sebenarnya untuk manfaat itu juga berikutnya, karena bab ini hanya membahas masalah pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mendorong. Ini baik kita ya tujuan belajarnya ya. Tapi kalau sampai mau memberi terkait dengan manfaat dari perdagangan internasional, nanti jadi berbeda. Ya, jadi yang saya tanyakan hanya seputar satu, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mendorong. Ya, kalau manfaat sama itu nanti di sesi berikutnya. Sekali lagi, yang pertanyaan yang lain, yang hanya berputar masalah faktor. Nanti kalau terlalu jauh, sampai tidak membuka presentasi. Jadi yang saya tanya itu hanya dua itu tujuan belajar itu di pengertian perdagangan internasional dan faktor yang mendorong. Asal belajar, pokoknya jangan cari dulu. Ya. Oke, sini mata kok. Ya, tapi ada masalah. Nah ini ada masalah. Ayo nanti untuk pengisian penilaian. Jadi ada penyaksi itu nanti akan ada penilaiannya. Masa tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang berkaitan dengan internasional? Apa pengertian dengan internasional? Apa yang berkaitan dengan internasional? Masa nggak begini dulu? Ya begini ya. Begini kan? 4. Ini 4, dari ini 5. Dari pertanyaan kelompok 5 tadi, saya akan menjawab. Hambatan perdagangan internasional atau perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara, terjadinya perang, dan adanya organisasi ekonomi regional. Jadi faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah yang paling utama itu kondisi keamanan sebuah negara. Ini kayak perang kayak sekarang itu Israel
Kalau memang ilmu yang kita dapat itu adalah sebuah budaya, maka kita akan menemui manfaatnya.